Nah ini keadaan rumah saya kayak gini. Nah ini rumah yang penuh kenangan, yang benar-benar rumahnya besar banget, dibangun juga sesuai memang keluarga kita keluarga besar tadinya gitu loh. Jadi ngebangunnya ibarat kata ruang tamu sama ruang tengah sama musola ini kalau bisa keplong gitu. Aku tuh punya cita-cita dulu tuh rumah tuh harus ada musolahnya gitu. Nah tapi kalau nanti seandainya aku jual terus aku bisa beli yang kecil, harus tetap ada musola walaupun kecil, tetap harus ada tempat buat khusus buat sholat gitu. Jadinya nggak harus kemana-mana gitu. Kalau di sini sebenarnya nyaman, tenang, buat istirahat juga enak, nggak berisik gitu loh. Terus tamu juga banyak yang betah di rumah gue. Waktu masih ada Bang Kiwil main badminton, main ini apa namanya? bulu tangkis bulu tangkis ya. Itu dari sini ke sini main berdua. Makanya bener-bener love story banget ini rumah gitu. Makanya ya kadang-kadang adalah rasa ingat. Jadi rumah ini gue beli tanah, bener-bener Bang Kiwil tuh nggak tahu waktu pada saat gue beli tanah. Jadi bener-bener uang pribadi gue banget gue beli tanah ini. Nggak sepeser pun nggak minta sama Bang Kiwil. Tahun 2011 akhir, bangun 2014, nempatin 2015. Ada dari Bang Kiwil, ada dari gue juga. Jadi semua ini hasilnya 50-50 gue sama Bang Kiwil. Kalau bisa dibilang 50-50. 50-50. Tapi memang pas bangun rumah banyakkan Bang Kiwil, karena pada saat itu kan Bang Kiwil lebih besar pendapatannya. Pada saat itu juga gue kan ngajar gitu kan. Jadi gue ada penghasilan dari ngajar. Jadi kalau misalnya Bang Kiwil ngasih ya gue lari dari ke rumah gitu. Bunda ngajar apa Bunda? Pada saat itu gue ngajar bidang studi juga sama megang megang eskulnya juga. Gitu. SMK. SMP, SMK, SMA, SD gue pegang. Luas bangunan atas bawah 300, jadi bawah 150, atas 150. Gitu. Luas tanahnya 265. 265. Dan sebenarnya ini lantai 3 loh, bukan lantai 2 lagi, lantai 3. Dulu Bang Kiwil pengen lantai 3 itu kayak ada saung buat tempat olahraga, buat tempat senam apa gitu. Makanya dibikinnya lantai 3 dicor lagi gitu loh. Tapi ternyata di luar kendala. Dan malah Bang Kiwil nyuruhnya jual tuh rumah buat urusan anak-anak. Kaget aja sih, gue juga kaget aja ya gitu. Maksudnya gue kan, gue jual rumah ini juga kan, maksudnya gini loh, gue bisa beli lagi yang kecil tapi sisanya kan gue bisa buat bisnis gue. Tapi Bang Kiwil bilang jual itu rumah buat selesaikan urusan anak-anak. Terus uangnya ente kemana? Itu yang gue pertanyakan. Kan ente bapaknya. Ibarat kata gini, kalau sampai dia sampai ngomong kayak gitu kan, berarti kan dia udah angkat tangan mengenai anak-anak gitu kan. Ya kalau biaya operasi kan itu kan memang udah rencana saya gitu kan. Ya saya juga kan nggak mungkin minta sama dia untuk biaya operasi kan. Siapa gue gitu kan, gue udah bukan lagi bininya, nggak mungkin gue minta sama dia gitu kan. Jangankan minta biaya operasi kan, untuk tunggakan BPJS saja gue nggak mau minta sama dia kan, walaupun itu seharusnya dia ikut andil karena ada namanya dia kan, nggak bisa nama gue sendiri, nggak bisa, harus semuanya dibayar gitu kan. Ya, alhamdulillah kalau dia punya prinsip, punya bicara seperti itu aja. Minta doanya aja, mudah-mudahan ini rumah cepat terjual dengan harga yang sudah saya tentukan. Terus saya bisa beli lagi rumah yang kecil, rumah yang baru, bisa saya membangun kehidupan saya yang baru sama anak-anak di rumah itu. Saya bisa sehat lagi, normal lagi, saya bisa mencari uang dengan sehat lagi, normal lagi, nggak ada kendala apa-apa, berkah dunia akhirat, saya di rumah yang baru. Udah itu aja, saya minta doanya dari Bang Kiwil itu aja. Gua nggak mau terlalu yang mikirin banget, karena nanti takut gue depresi, takut gue stres, jadi santai aja. Ada uang segini ya lu jalan sekolah, nggak ada uang segini, nggak ada uang gede ya segini, lu jalan aja sekolah, gitu aja. Alhamdulillah kan kakak SMK-nya tinggal setahun lagi nih, sekarang kan dia kelas 3 SMK kan. Sebenarnya ya udah, ya kalau dia mau nerusin kuliah kan tergantung Bang Kiwil nih gitu kan. Nah kalau nggak nerusin ya kan si kakak bilang aku mau kerja dulu gitu. Nah kalau adik kan si Awil kan dapat sekolah di international school, alhamdulillah dapat beasiswa. Kemarin aturan bayar 50 juta gitu kan, sama sekali nggak bayar. Cuman bayar sebulan ini cuma 360.000. Kalau bicara soal suasana rumah Kiwil memang intinya sekarang ini alhamdulillah. Ini namanya Taman Jemaah. Taman Jemaah. Iya, kenapa Taman Jemaah? Karena ini rata-rata bunganya dari jemaah ya.
Ya, dari jemaah. semuanya hampir. Jadi semuanya hampir dari jemaah semua. Semuanya Jadi dikasih para dari pecinta tumbuh-tumbuhan ya, tanaman. Nah ini macam-macam nih. Ini dari seluruh Indonesia. Ini dari Serang, ya Mak ya? Yang mana? Ini Iya. Serang Banten. Wow. Kemudian yang ini dari Bekasi. Ya, yang saya ingat-ingat dulu. Ini dari Kalimantan, dari Bone. Enggak, itu Bekasi. Bekasi itu. Oh ini Bekasi. Yang atas Bone itu. Ini Bone, ini Bone. Yang atas paling atas Bone. Dari Bone. Yang ini ya, yang dari almarhumah Bunda Dorce. Oh, yang mana? Yang ini ya, ini satu. Iya, itu satu. Yang ujung sana satu. Ujung sana. Ini. Oh iya. Oh ini juga dua. Iya. Sama yang di sana satu. Ini ada lahan kosong. Ini kebetulan saya mau bikin ruangan buat tamu. Jadi teman-teman media juga kalau mau nginep silakan. Nanti saya siapin kamar 2 lantai. Itu nanti di atas ada taman. Itu ini ruang tamu buat teman-teman media yang mau jadi mau nginep silakan. Misalnya ada liputan ini dari Jawa Barat, Bandung mau cari ini ya di sini bisa nginep gitu. Bayar nggak? Nggak perlu bayar, bahkan makan semuanya kita siapin semuanya. Pokoknya tamu adalah raja. Buat saya tamu adalah keberkahan. Kita ngobrol-ngobrol di sini yuk. Ya, sebenarnya sih entertain gue masih gitu lah, entertain, komedi, ngelawak masih gitu lah ya. Cuma sekarang ini mungkin prosentasenya aja lebih banyak dakwahnya gitu loh. Ternyata orang yang berdiri dengan kaki sendiri, ya bekerja sendiri, mikir sendiri, dibilang sukses sendiri, itu bohong gitu. Karena semuanya tidak lepas dari kerja yang di atas gitu loh. Jadi usaha yang di atas ya. Karena disampaikan sebaik-baiknya rencana kita lebih baik rencana Allah gitu loh. Rencana Allah itu lebih baik. Jadi jangan pernah berpikir bahwa suksesnya seorang itu tanpa ada ridhonya Allah gitu. Iya. Jadi semuanya tuh makanya ngapain kita kerja capek-capek tapi kalau Allah nggak ridho. Tapi buktinya gue kaya Will. Memang sengaja Allah kasih kaya. Pertanyaannya lu semakin kaya dan semakin deket nggak? Nah itu ya kan. Nah itu orang deket sama Tuhan kok miskin, justru itu ujian. Takut ntar kalau dikasih kaya lupa, ternyata dia dibikin susah makin deket. Nah itulah Allah sayang gitu, karena Allah tidak melihat manusia itu dari hartanya ya, dari bendanya, dari apanya semuanya, tapi Allah menciptakan sayang kepada orang yang lebih dekat kepadanya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.